Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Itu kerajaan Tirtaan Mesir dibuat over Batavia. Itu kerajaan Tirtaan Mesir dibuat over Batavia. Apalagi yang malam pasar gambir. Kau manis cemil. Itu sekali ya sakit nih. Orang-orang kau manis autoreis. Itu start jadi trail. Ani, 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 Tuan, maaf kami berbuka. Tuan, Gado-gado, sate kambing, soto bakar. Ini makanan. Tuan mohon maaf kami belum buka. Mungkin 30 menit lagi kami baru akan buka. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Saudara ada perlu apa? Oke, ada tidak? Ani, Ya, Mas. Sudah selesai kenapa apa? Sudah selesai berpakaian Ani? Sudah lama selesai, Mas. Oh. Lalu kenapa lama-lama di belakang? Saya sedang membantu pekerjaan koki di belakang. Kopi. Sebentar, Mas. Kau memasak juga nih? Hanya memasak air, Mas. Memasak air. Daripada tidak ada kerjaan, kemudian merasa kesal. Ya. Tapi aku senang melihatmu seperti ini, Ani. Karena semakin jelas kelak kau akan menjadi wanita yang cakap, mengurus rumah tangga. Mas, kalau berbicara tentang rumah tangga, kadang saya suka gemetar. Saya masih senang bekerja seperti sekarang, Mas. Ani. Sampai kapan kau punya pemikiran seperti itu, Ani? Saya bukan Tuhan, Mas. Saya tidak dapat menetapkan waktu. Kita setel radionya ya, Mas. Di pagi hari seperti ini tidak akan ada berita yang aneh-aneh, Ani. Kita akan kasih banyak lagu keroncong dari zaman sekarang dan dinyanyikan oleh Tuan R. Sudini. Dibanding mendengarkan radio, aku lebih suka mendengarkan suaramu, Ani. Mendengarkan isi kepalamu. An, apa benar kau lebih memilih untuk menjadi pelayan selamanya dibanding menjadi wanita yang mengurus rumah tangga, An?
Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang menjadi seorang pegawai daripada mengurus urusan rumah tangga, Mas. Tapi saya masih belum hendak memikirkan tentang rumah tangga, Mas. Sebab saya masih senang bekerja seperti sekarang ini. Tapi Ani, saat aku awal membawa kau ke sini, aku tak mau selamanya kau menjadi pelayan. Aku mau kau menjadi wanita yang sebenar-benarnya wanita. Wanita yang cakap mengurus rumah tangga. Tapi Mas, tiada kata lain selain terima kasih karena Mas telah membawa saya kemari. Tapi saat Mas membawa saya kemari dulu, saya tidak lain hanya ingin menjadi seorang pegawai, Mas. Sebagaimana kesanggupannya seorang miskin dalam mencari sesuap nasi. Pasti dari Kapten Suherman, An, untukmu. Boleh jadi untukmu, Mas. Selamat pagi, rumah makan Sambara. Kapten Suherman. Kapten Suherman, ya. Iya Pak, bukan. Tadi saya menonton radio. Iya, betul. Bukan. Ya. Pak Sudarma sedang keluar kebetulan. Nanti saya akan sampaikan. Baik, saya anaknya. Iya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Pak. Selamat datang, Nyonya. Halo, Nona cantik. Mari saya bantu. Hati-hati. Terima kasih. Nyonya baru dari mana? Ya, dari pasar. Baru dari pasar. Mari Nyonya duduk. Di pasar hari ini ramai sekali. Tentu saja Nyonya, ini masih hari Senin. Nyonya baru membeli sandal baru rupanya. Iya, itulah karena ramai sekali di pasar. Sendal saya hilang, copot injak-injak. Berapa Nyonya harganya? Mahal, Rp3. Saya beli karena saya butuh. Tapi terlihat bagus Nyonya, terlihat kuat. Mau saya kopi Rp3. Hei, saya pilih model yang seperti ini karena saya sudah tua. Untukmu harus yang jauh lebih bagus dari ini. Sini. Tadi saya merasakan di sana ada yang cocok sekali dengan kecantikan. Susu coklat atau kopi susu? Tidak. Saya mau beli manisan pepaya. Masih ada? Masih ada Nyonya. Mau berapa puluh? Tunggu saja. Jangan banyak-banyak. Habis uang saya. Ditunggu sebentar Nyonya. Hendak pergi kemana Mas? Kantor pertemuan, aku akan kembali. Tunggu sebentar Mas. Karnain di sana. Karnain Nyonya. Hei, saya datang, kamu pergi. Salam untuk bapakmu, Sudarma. Nanti saya sampaikan Nyonya. Jangan lupa sampaikan. Terima kasih. Tolong dibereskan. Aku pergi duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Ini untuk manisannya. Terima kasih. Betul Rp1? Betul Nyonya. Nyonya hendak langsung pulang. Iya, banyak sekali pekerjaan di rumah.
Ya, biar saya bantu buka pintunya. Ya. Nona? Oh, Sayang, anak laki-laki saya sudah meninggal dunia. Jika saja dia masih hidup, mau saya mempersuntingmu sebagai mantu, biar ada yang bantu di rumah. Sudah ya, saya pulang. baik Nyonya. Maka dari itu Nyonya harus sering-sering kemari. Ya pasti, selama kau ada di sini tentu saya akan selalu datang. Saya akan selalu berada di sini Nyonya, dan saya akan selalu setia menyambut Nyonya. Hati-hati di jalan. Kau mau mencuri ya? Hah? Setiap hari kau datang ke sini selalu kau beri uang. Tidak nyata hari ini kau datang ternyata untuk mencuri. Hah? Saya dulu. Ya sekarang kau ketahuan baru kau minta ampun. Saya tidak mencuri meminta uang, Nona. Bohong. Betul, Nona. Dari kemarin aku makan, Nona. Mau bersumpah kau tidak akan mencuri lagi? Demi Allah, Nona. Saya tidak mencuri asal. Tidak. Aku tidak akan lagi memberikan uang padamu. Nona, kasihanilah saya, Nona. Saya bisa tua, Nona. Lantas kenapa tadi kau ingin mencuri? Tidak, Nona. Saya tidak bersumpah, Nona. Ya, saya tidak bersumpah, Nona. Awas kau kalau sampai mencuri lagi. Ani. Alahai, mengapa kau di sini? Hah? Ampun, Tuan. Keluar. Ampun, Tuan. Ani, kenapa dia kau kasih masuk? Hendak saya beri uang paman. Tidak usah. Kepala seperti ini biar saja mati kelaparan. Yang ada hanya mengotorkan tempat saja dia ni. Keluar. Ampun, Tuan. Ampun. Aku bilang keluar. Ampun, Tuan. Tidak aman. Keluar. Keluar. Ampun, Tuan. Mana kau ni? Hah? Ambil tu uang, keluar sekarang. Terima kasih, Nona. Semoga Nona panjang umur dan apa yang diinginkan semua Allah. Sudah tidak usah banyak bertungeng. Keluar sekarang. Keluar dan jangan kita sekali lagi. Sekali lagi kau kembali ke sini, awas kau. Astagfirullah. Ani. Lain kali orang seperti itu tidak usah dikasih masuk, Ani. Sampah masyarakat itu. Tidak ada gunanya dia di sini. Yang ada rumah makan kita ini dikotori sama dia itu. Tolong kau ambil minum dulu, Ani. Kau itu, Ani, kalau kerja jangan lalai. Fokus kalau kerja itu. Aku kan sudah bilang
beberapa kali Ani. Tidak bisa kita kerja seperti itu. Bagaimana orang macam itu bisa masuk mari? Ani. Astagfirullah. Ada tadi yang menanyakan aku? Ada, Paman. Siapa? Tadi Karnain yang menerima telepon. Alah, Karnain lagi. Anak aku itu sama saja. Lalai juga dia. Barusan aku ketemu dia di jalan, tidak ada dia mengatakan apapun. Alah, bagaimana kalian ini? Nanti aku bereskan lagi itu. Sampah-sampah itu kau masukkan dulu ke dalam itu. Apa itu nomor? Sahrir. Silang. Ani, itu masih kotoran. Halo, halo Nona, tuan kepala saya ada Nona. Iya, tolong sambungkan. Ya, dari Sudarma, rumah makan Sambara. Baik, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kabarnya Nung Sahrir? Sehat? Alhamdulillah. Sudah lama sekali aku tidak dengar suaranya ini. Aku tahu. Biasanya kalau sudah lama tidak dengar suaranya seperti ini, berarti sudah banyak duitnya nih. Ya. Amin, amin ya Allah. Biasa saja Bu, aku mengurus rumah makan aku lah. Kemarin itu aku menghilang sebentar untuk kembali berganti bulu. Biar segar jasmaniku. Ya. Bung, aku tuh teringat sesuatu. Bagaimana lah itu dengan proyek benangkan teh waktu itu Bung janjikan itu? Jadi di proyek itu ada yang benangkan teh yang 1 bulan lalu itu kita bicarakan. Jadi, beletatnya bagus sekali itu Bung. Aku suka itu. Lebih cepat, lebih nikmat Bu. Aku bisa bantu itu. Aku bisa bantu Bu. Kita bicarakan di sana ya. 15 menit lagi lah aku sampai di sana. Ya. Baik, kita bicarakan di sana ya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ani, aku hendak ke kantor pertemuan sebentar. Nanti kalau ada yang menanyakan aku, baik dari telepon ataupun dia datang kemari, tolong kau tanyakan Ani, dari siapa, ada keperluan apa, ya? Dan yang paling penting, tuh, dicatat, ya? Jangan sampai lupa lagi. Ingat ya, dicatat, ya? Dan nanti kalau si Usman datang kemari, kau suruh dia jumpai aku di kantor pertemuan. Baik? Dan kau ingat Ani, jangan berpergian, ya? Jangan lalai lagi. Aku pergi dulu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Sudarma. Barusan pergi ke kantor pertemuan, Pak. Ya, apanya mau menunggu aku di sini? Oh, tapi ada juga pesannya padaku agar Paman Usman segera menyusul ke kantor pertemuan. Dia itu lepas sebentar saja dari mata sudah susah dikejar. Memang dari mana Paman mengejarnya? Mulai dari rumahnya kami berjalan bersama-sama.
di tengah jalan malah dia meninggalkan. Katanya dia mau menunggu aku di sini. Begitulah mertuamu, An. Mertua? Maksud paman calon mertuamu. Tapi dari mana anggapan itu datang, Paman? Tidak dari mana-mana. Yeay. Calik pula. Duduk. Hanya menurut kepantasan saja dan kebiasaan dalam pergaulan itu. Menurut kepantasan. Siapa coba yang berani-berani mengatakan bahwa kamu tidak pantas jadi istri karena menurut kebiasaan. Kamu dan karena itu sudah bergaul rapat sekali, bukan? Paman, kami itu hanya... Pendapat orang itu tidak bisa kamu bantah, Pak Malik. Tapi betul kan, Tuan Sudarma menyuruh aku menyusul Betul, Paman. ke kantor pertemuan katamu. Iya, kantor pertemuan. Coba cek dulu barangkali salah. Betul. Paman Usman untuk segera menyusul ke kantor pertemuan. Bawakan dia, paman hanya kok ingin tahu. Oh iya betul. Kalau begitu baiklah, paman hendak menyusul ke sana. Ya. Oh, mubazir itu sangat dibenci Tuhan. Biar air ini tidak mubazir, paman akan habiskan. Masih ada takut mubazir. Nah. Paman pergi dulu Oh iya. Tolong camkan apa kata-kata paman tadi. Menurut kepantasan dan kebiasaan dalam pergaulan hidup. Ya. Permisian. Astagfirullahaladzim. Paman hampir hilang. Kita bukan murid, tidak boleh bersentuhan. Permisian. Hampir hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Paman. Ingin disambungkan ke 559. Asrama Batalion 5 di sini. Ingin berbicara dengan Kapten Suherman. Barusan sudah pergi. Tidak apa-apa, tidak penting. Katakan saja dari Ani, dari rumah makan Sambara. Ya, terima kasih.
Siapa dah kita kemarin? Betul. Cantik. Pagi. Selamat pagi, Nona. Ron. Mantap nggak? Mau minum apa? Kita mau minum? Iyalah. Kita akan terlambat kantor. Masih pagi. Susu saja ya. Ya terserah. Nona. Aku mau susu, Nona. Oh, maksudnya susunya 2 gelas, Nona. 2 gelas, Nona. Ditunggu sebentar. Kau bilang dia menggembirakan. Mana menggembirakannya, Ron? Aku juga tidak mengerti kenapa dia sedingin itu ya. Tapi kemarin lain kelihatannya. Aku ada ide. Apa? Aku ada ide. Bagaimana kalau kita yang mulainya? Aku takut kalau dia sedingin itu. Dia masih kanak-kanak. Masa ada anak sebesar itu? Ngaku aja kamu. Malu. Kalau malu mungkin. Pokoknya kau harus mendukung aku. Masukkan dia. Aku akan ikut, Pak. Dia ragu-ragu. Yalah pastinya. Bagaimanapun aku harus dapat. Kau dapatkan aku. Cinta. Susu beda. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Manis. Untuk kuenya, tuan-tuan. Kuenya, Ya. lapis legit atau tartis? Mana yang paling enak? Yang paling enak tentunya yang paling mahal harganya. Oh, tapi aku tidak suka dengan yang enak. Kenapa? Sebab teman saya ini, Nona, bukan manusia biasa. Keluar biasaannya, sekali dia mengenal Nona, maka dia akan Telepon ke sini, asalkan saya diberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Mohon maaf saudara, tapi saya tidak menerima telepon jika telepon itu tidak betul-betul penting. Itu anehnya, Nona. Coba kau tanya ke Nona itu, apa yang dia lebih penting? Oh iya, Nona. Apakah yang penting itu menurut Nona? Saya juga tidak tahu. Permisi. Menggemaskan. Tidak merpati. Menggunakan hatiku. Oh nanti dulu jangan tergesa-gesa. Kau takut. Aku tidak mungkin aku takut. Kalau aku takut, aku tidak akan datang ke sini. Selamat datang di rumah Bapak. Ani, Mas Herman. Barusan saya menelpon Mas Kasrama. oh ya, Iya, saya tidak sabar menunggu Mas kemari. Mari Mas, mari duduk. Terima kasih. Saya takut kalau Mas tidak jadi kemari. kapan aku pernah berdusta padamu, wahai bungaku? Jauh ini belum pernah. Lantas kau tak hendak memberi aku minuman agar segar jasmaniku berhadapan dengan kau. Ya, betul. Tapi Mas tidak perlu menunggu lama karena saya sudah mempersiapkan. Tunggu sebentar. Bu, Mari. Dona, berapa semuanya? Kuenya Oh, susu saja 2 gelas. Rp1. Oh,
Dengar, dompet aku tertinggal. Kebiasaan. Nanti aku ganti. Rp1, Nona. Kembaliannya besar. Bu, Mari Bu. Mari Mas. Ini saya sendiri yang buat, Mas. Bagusan. Boleh saya menyalakan api, Mas? Tentu saja, bungaku. Tidak pernah bosan aku memandang wajahmu, An. Lantas, kapan Mas akan menepati janji Mas untuk mengajak saya jalan-jalan? Ani, janji seorang tentara itu adalah janji yang tidak kosong. Ya, tetapi waktunya belum memungkinkan, An. Karena banyak pekerjaan ya, Mas. Ya, benar. Dan pekerjaan seorang tentara itu diikat oleh disiplin. Tapi Mas bahagia saja ya. Ya, barangkali karena sudah banyak yang Mas lihat. Oh, atau Mas bisa bercerita pada saya sebagai gantinya kita pergi jalan-jalan. Bercerita, Ya, bercerita. tapi bercerita tentang apa? Tentang banyak hal, Mas. Tentang tempat-tempat yang pernah Mas sambangi. Tempat-tempat yang menggembirakan, Mas. Agar saya turut bahagia mendengarkan. Tempat yang menggembirakan. Ani, aku pernah pergi ke utara sampai ke pantai, An. Ke selatan menyusuri rimba-rimba. Ke barat dan ke timur. Dan aku mendapatkan tempat yang paling menggembirakan, An. Coba terka di mana? Di mana, Mas? Di sini, An. Sebab ada engkau. Kalau begitu tidak usah saja, Mas, pergi dari sini. Pergi dari sini bagaimana, An? Mas, seringkali saya merasa kesal. Sebab seringkali saya ingin pergi dari sini. Bagaimana ya, Mas, caranya agar tidak kesal? Oh, jadi sekarang kau juga merasa kesal, An, berhadapan dengan aku. Tidak. Tersenyumlah, An, agar aku pun tidak kesal memandangimu. Siapa bilang kau tidak indah, Han? Segar rohaniku berhadapan dengan kau.
Tapi akan sering Mas menjenguk saya kan? Ya tentu. Karena janji tentara adalah Janji yang tidak kosong. Ya, saya percaya. Tapi menjadi seorang tentara itu Han harus juga berdisiplin An. Dan sekarang aku tidak akan tinggal lama di sini An. Tapi nanti akan kemari lagi kan Mas? Ya tentu saja. Jam berapa? Tidak sampai menjelang 1 jam, asal semua pekerjaanku selesai dilakukan, aku akan kemari. Dan aku akan berada di hadapanmu kembali An. Dan janji tentara adalah Janji yang tidak kosong. Kutinggalkan di kau bungaku, segarlah, dan jangan layu sebelum dipetik. Rindu bayangan memori panas semakin tajam. Mendusta seribu kata. Membisu seribu bahasa. Mungkin tak lupa menimbulkan dapat bangun cahaya bulan. Rindu yang tekan, rindu usah kau mengenal asmara. kawanmu sudah ada di sini. Sampai aku pun pastikan sampai. Rukaya. Kau harus lihat wajahmu, Rukaya. Astaga. Hei, rupanya gembira sekali kawanku pagi ini. Apa tidak boleh, Ruk? Manusia berbahagia lantaran punya harapan. Rupanya kau ingin mengajak aku berfilsafat pagi ini, kan? Harapan dari mana? Dari orang, Ruk. Dari orang Siapa orangnya? Aku tidak akan beritahukan kepadamu. Siapa orangnya? ini belum waktunya, Rukaya. Katakan kepadaku, aku ingin tahu. Ada degil pula kawanku satu ini ya. Ya, degil atau tidak degil, aku tetap tidak akan beritahukannya padamu. Tapi walaupun begitu, pendapatmu sebagai kawanku masih sangat aku butuhkan. Ayo ikut. Apa artinya, Ruk? Ketika seorang perempuan ingin memberikan segenap jiwa dan raganya kepada seorang laki-laki. Kau tahu apa artinya itu? Itu artinya sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Itu artinya perempuan ingin menyerahkan raga dan jiwanya kepada laki-laki karena cinta Ani. Betul, kemerah-merahan. Sangkamu kau dapat menyembunyikan isi hati pada kawanmu. Aku pikir kebahagiaanku ini hanyalah milikku seorang, tidak akan sampai terlihat pada orang lain. Katakan padaku siapa orangnya. Aku tidak akan memberitahukannya padamu. Siapa orangnya? Ini belum waktunya, Rukaya. Katakan padaku bagaimana orangnya. Apakah dia cantik, jangan? Itu bukan soal, Ruk.
Yang terpenting adalah ia mengerti pada keinginanku, Rukaya. Aku sudah lama sekali tidak menari. Ani, aku iri padamu. Tapi tidak akan aku katakan. Kenapa? Kenapa tidak akan kau katakan, Ruh? Tidak usah. Ayo katakan padaku. Baiklah. An, ingin aku bertanya padamu. Apa kehendak menyerahkan raga dan jiwa kepada laki-laki itu menurut perasaan atau pikiran? Sebab menurut pendapatku, cinta itu baru benar jika pikiran turut menghitungnya. Tapi hanya pendapatku saja. Pendapat seorang perempuan yang tidak mau dipandang lebih rendah oleh laki-laki. Ya, oleh umat yang umumnya memandang hidup dengan pikiran. Kalau aku menghadapi laki-laki dengan perasaan saja, Ani, celaka aku sebagai perempuan. Lebih baik aku makan roti saja. Jadi menurutmu itu laki-laki dianggap apa? Musuh tapi kawan. Aku bahkan belum sampai sana, Bu. Tidak usah. Nanti kau sama seperti aku, suka mendapat tunangan hingga sekarang. Tapi aku iri padamu. Ya, sungguh aku iri pada kawanku yang satu ini. Aku takut kalau sejak sekarang kau bukan lagi kawan. Apa pula, Bu? Aku yang sekarang masih juga aku yang kemarin. Bohong. Sudah, nanti kita bersoal ya. Aku hendak pergi. Jangan dirimu. Kau akan pergi kemana? Aku hendak pergi ke acara pertemuan. Nanti akan kemari lagi kan? Tentu aku kesini. Selagi kawanku belum dibawa oleh laki-laki itu, aku kesini. Senyum. Dadah. Jangan lupa makan. Dadah adik. Latihan hidup sayang. Selamat bekerja.
Rupanya kau yang selalu datang kemari, tapi bukan untuk belanja. Ya, aku datang kemari bukan untuk belanja, tapi untuk menengok, lihat kau. Ya, untuk menakuti aku. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena aku kau takut. Aku tahu aku bukan seperti laki-laki yang banyak. Ya, kau bukan seperti laki-laki yang banyak. Kau tidak tahu sopan santun dan kau duduk bukan di tempatnya untuk duduk. De libération des mondes, de libération des nations. Aku manusia merdeka. Tapi ini adalah rumah makan. Bukan kebun tempat pelancongan berbuat sesuka hatinya. Aku binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Ya, orang boleh berkata sesuka hatinya. Tapi bagiku lebih baik aku disebut pelancongan daripada diam seperti kau untuk bermain sandiwara, mendagangkan kecantikan, menipu laki-laki lain supaya mau belanja kemari. Berani sekali kau menghina. Astaga, kau maunya hanya dipuji saja. Memangnya apa pedulimu? Sangkamu aku seperti mereka? Datang kemari untuk minum karena ditipu oleh kecantikanmu? Tutup mulutmu. Oh tidak. Selama bibirku masih melekat pada badanku, aku berhak berkata apapun padamu. Hak? Hak apa? Memangnya rumah makan ini adalah rumahmu? Tempat kau bisa berbuat sesuka hatimu? Memangnya kau gak salah-salah yang anggota keluarga yang bisa kau hina? Halo? Aku tahu. Kau menaruh dendam kepadaku. Ya, kau menaruh dendam kepadaku sebab kau cinta kepadaku. Ya, kau cinta kepadaku tapi tidak sanggup menangani laki-laki lain lantaran kau tidak bekerja dan hanya mendatangi mengukur jalan. Apa? Aku cinta padamu. Memangnya aku ini buta? Oh, atau sangkamu aku suka melihat kecantikanmu? Apa arti wajahmu? Hah? Cepat pergi dari sini. Aku muak melihatmu. Dasar lancongan tidak tahu adat, gampang saja buka mulut. Astaga, kau yang gampang membuka mulut, memainkan bibir. Sangkamu, bibirmu enak dipandang oleh semua orang. Pergi. Tidak. Pergi. Tidak. Pergi. Tidak. Halo? Halo, dengan rumah makan Sambara. Ah, iya, tidak ada, Tuan. Ah, ya, nanti akan saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Cepat pergi dari sini. Oh, kau tidak akan pergi? Astaga, sebelum aku sendiri yang mau pergi. Ternyata kau bukan hanyalah lancongan biasa, tapi juga setengah matang. Kau pikir siapa yang lebih berkuasa di sini? Kau atau aku? Mentang-mentang jadi pelayan hendak mengaku paling berkuasa. Kau tidak berkuasa di sini, tapi kau dibelenggu, kau diperbudak. Astaga. Katanya saja manusia merdeka, tak taunya kecantikannya sendiri jadi kedok yang membelenggu, menyuruh dia untuk mendustai dirinya dan orang lain. Ada apa ini, Em? Hah? Dia datang hanya untuk
hanya untuk menghina dan mengejek saja, Mas. Tuan, saya rasa Tuhan harus pergi dari sini sekarang. Perlu apa saudara turut campur? Saya orang sini, saya pemilik tempat makan. Tapi saya tidak sedang berurusan dengan saudara, saya sedang berurusan dengan dia. Oleh sebab itu, maka saudara berurusan dengan saya karena saya adalah pelindungnya. Patut Apa? Patut jadi pelindung dia, sebab muka saudara tidak sedap di mata. Oh. Rupanya saudara memang mencari perselisihan. Atas nama ketertiban tempat ini, saya minta saudara keluar atau saya telepon polisi. Ya, teleponlah polisi, agar semua orang tahu bahwa orang-orang di sini dibelenggu, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pergi sekarang atau saya telepon polisi. Teleponlah polisi. Polisian. Selamat siang. Ya, rumah makan Sambara, Pak. Betul. Ya, anak-anaknya Pak Sudarma. Pak, bisa kirim satu pasukan ke sini, Pak. Iya. Ada orang asing bikin ricu di sini menghina klien saya. Menghina saya. Ya, menghina saya juga, Pak. Betul. Sudah saya minta untuk keluar, tapi orang ini keras kepala, Pak. Oh, baik. Baik, terima kasih, Pak. Saya tunggu. Polisi akan datang, Tuan. Itukah keberanianmu? Keberanian seorang pelindung. Tuan, saya menelpon polisi bukan karena saya takut dengan kamu, tapi karena saya bermartabat, saya punya akal, saya tahu menyelesaikan masalah yang benar seperti apa. Ya, manusia pakaiannya saja yang bagus, tak taunya hatinya lebih kotor daripada kakus. Aku manusia merdeka, tidak seorang pun yang berhak. Jangan ketemu. Ingin berbicara dengan Tuan Sudarma. Paman harus segera kemari, Paman. Paman. Ayo. Orang itu sering kesini ya. Tadi. Maukah kau mengulurkan tanganmu selamanya, mengindahkan cinta Tuhan? Saya tidak mengerti, Mas. Kau memang tidak mengerti, Ani. Karena kau tidak pernah menaruh iba padaku. Hanya jika aku berseragam, maka kau akan indahkan cintaku. Saya tidak mengerti, Mas. Kapten Suherman. Kapten Suherman adalah orang yang kau rasa pantas untuk kau dapatkan cintanya. Kau baktikan hidupmu padanya, kan, An? Begitu kan? Kenapa sampai sana pula, Mas? Mas, kamu sayangi, Mas. Bagaimana seorang adik pada kakakmu. Tidak nyana Mas menganggap Suherman sebagai seorang saingan.
Selamat siang, tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Saya yang telepon, Pak. Mari Pak, silakan masuk. Kan baik-baik. Saya terluka. Lalu mana orang yang membuat keonaran? Dia pergi setelah meninju saya, Pak. Tapi kalau Bapak kejar sekarang, pasti tertangkap. Sebelum meninju Tuhan, apa yang dilakukan dari sini sampai Tuhan melaporkan kantor polisi? Dia menghina Nona ini, Pak. Saya tidak tahu bagaimana tepatnya menghinanya, tapi saat saya kemari, mereka sudah bertengkaran kata-kata. Oh, dan tadi pagi, orang yang sama sempat meninggalkan ini, Pak. Orang-orang bergerak berat. Nona dihina begitu. Pokoknya tadi saya sedang berada di dapur. Kemudian ketika saya keluar, saya mendapati dia sudah duduk di atas meja dan mainkan harmonika. Iya. Kemudian dia mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Apa yang dikatakannya kepada Nona? Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang pembohong, Pak. Dia berdiri di atas meja, kemudian dia bilang pada semuanya yang ada di sini bahwa saya adalah seorang pendusta. Bahkan dia mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita penghibur. Lantas Nona tidak bertindak apa-apa? Sudah, Pak. Tapi dia tetap saja membantu. Ada prasangka mungkin saja orang itu. Orang setengah mata mungkin, Pak. Orang sama. Karena mukanya mengerikan, Pak. Bajunya compang-camping, rambutnya pun acak-acakan. Apa? Barang yang dicuri. Ya, barang yang dicuri. Nona coba tolong. Saya sebagai kasus gerakan ini. Ada, Nona ada. Tidak. Coba cari di tempat lain yang Nona. Ayo cepat. Ada, Nona? Tidak ada, Pak. Oh, biasanya orang itu memakai celana krem berbaju coklat yang sudah kotor di sebelah punggungnya. Betul, Pak. Badan dia tinggi kurus. Betul, Pak. Pelacongan tua. Tapi tenang, itu orangnya mudah dicari. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada apa ini? Kelancongan, Pak. Bikin onar tempat kita. Lantas? Pak polisi akan urus. Selamat. Bye. Astagfirullah. Di mana orangnya sekarang? Hah? Berani benar dia membuat keonaran di tempat makan aku? Ami, tolonglah kau bereskan dulu itu. Ya Allah. Apa yang dibuat dengan ini? Orang ini pergi setelah meninju saya dan menghina Ani, Pak. Tapi saya yakin Pak polisi akan menangkapnya kan, Pak, karena saya sungguh-sungguh belum puas. Oh iya, jika memang seperti apa yang saya lukiskan tadi, tentu orang itu mudah dicari. Kami dari kepolisian sudah tahu di mana dia sebenarnya. Ya, saya rasa memang itu orangnya, Pak. Baik, kalau begitu saya akan melakukan kewajiban. Saya harap dalam 1 jam ini, Tuan dan Nona, jangan pergi kemana-mana dahulu. Sebab bagaimanapun juga dalam 1 jam ini, saya akan kembali ke sini. Nanti dulu Pak. Sebagai yang punya rumah makan di sini, saya sangat memberatkan pengaduan anak saya ini. Sebab bagaimanapun juga, barang siapa yang membuat keonaran di sini berarti hendak merugikan perusahaan saya. Betul begitu? Bisa rugi ini lama-lama rumah makan saya kalau begini ceritanya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan Pak, Bapak ini bisa segera menangkap orang itu, bawa dia kemari, ingin segera saya melihat itu batang hidungnya itu.
Tolong dibantu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Di situ, ah. Ya, ganti Pak. Alah, ada saja. Rumah makan aku mau dijadikan tempat adu tinju, Usman. Hei, ini rumah makan. Harusnya makan, bukan berantem. Ani, tolong ambilkan dulu aku makanan sebentar. Tapi ini bukan kau yang salah kan, Karmain? Kalau aku yang salah, tak telepon polisi aku, Pak. Bagaimana sih asalnya? Orang setengah matang, Paman. Dia sering kesini untuk menggoda Ani ternyata. Hari ini aku menemukan mereka sedang bertengkaran kata-kata. Oh begitu. Apa yang ditengkarkannya, An? Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang pembohong, Paman. Bahwa saya telah berdusta dan saya mendagangkan kecantikan saya di sini. Saya Terus apa lagi? ya dia bilang bahwa saya mendagangkan kecantikan saya di Tapi begitulah selama engkau tidak kawin. Engkau akan selalu diganggu orang, akan selalu merasa tidak aman. Karena itu kunasihatkan supaya lekas saja kawin. Kawinlah, kawin. Orang kawin nyata mendekati keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia Tuhan mengadakan aturan mesti kawin kepada umatnya. Alhamdulillah. Tapi Paman, hal itu terjadi bukan lantaran saya belum kawin. Boleh jadi dia orang setengah mata. Ani, kalau kamu sudah kawin, sudah punya suami, tidak akan ada lagi laki-laki yang mengganggu kamu. Kumaha pemikiran teh manik tuh. Gak bisa begitu, Usman. Bukan begitu. Kalau nanti si Ani ini kawin, itu berarti dia akan meninggalkan pekerjaan di sini. Itu tidak akan bisa aku izinkan, Usman. Atau apa susahnya, ye? Setelah kawin dia tetap bekerja di sini. Malah dengan begitu akan memberikan kesucian pada rumah makan ini. Sebab nanti tidak akan ada lagi laki-laki yang datang ke sini hanya bermaksud main-main dengan Ani. Ya. Rumah makan ini akan bertambah berkah, insya Allah. Rumah makan ini akan banyak pengunjungnya, insya Allah. Rumah makan ini akan menghasilkan banyak keuntungan, insya Allah. Laris manis Tanjung Kimpul, naruh gergaji di atas dipan, dagangan laris duitnya kumpul. Tuan Sudarma berangkat haji di minggu depan. Tidak usah banyak bercanda, Pak Usman. Itu Tuan Sudarma hidungnya mekar seperti balon. Ani, apa yang dikatakan Paman tadi betul tidak? Betul tidak? Oh, betul tidak? Iya betul Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh-jauh cari suami, kawinlah dengan Karnae. Tidak mungkin lah, Paman. Ci? Ani sudah punya lelaki idamannya sendiri. Saha eta teh? Suherman, kapten tentara. Yo, dikira teh dia mau kawin dengan kamu. Sudahlah Usman. Mentang-mentang kau ini kiai, di mana-mana saja kau suruh orang itu yang belum kawin itu untuk kawin. Macam kau saja yang nanti akan membiayai hidup mereka itu. Ayo, coba itu kalau ngomong dar-der-dor seperti beledogan. Dulu Usman. Kawin itu masalah gampang itu kawin.
Kalau nanti si laki-laki itu sudah ada uang, si perempuan itu sudah siap, sudah tinggal jadi kawin, tidak usah aku paksa-paksa. Masya Allah, pemikiran naon itu. Itu benar itu Usman. Ani, ada tadi yang menanyakan aku. Ada, Paman. Siapa? Sahir. Saya lupa menanyakan dari siapa-siapanya. Astagfirullah. Ya Allah. Lupa lagi. Lupa terus kau ini. Ani, aku kan tadi sudah berat berpesan Ani untuk dicatat. Dicatat Ani. Kenapa kau ini lupa terus? Lalai kerjanya. Kalau begitu terus rugi saja aku mengaji kau di sini tiap bulan Ani. Tidak ada gunanya. Hah? Kau tahu Ani? Itu tadi yang menelpon itu Ani. Bisa saja itu urusan dagang. Uang itu Ani. Ngerti gak? Saya tadi sedang kacau ingatan. Alah, kacau ingatan. Kau itu yang kacau. Kacau ingatan kau bilang. Memang sudah biasa kacau ingatan itu penyakit bagi orang yang belum kawin. Tapi dari zaman sekarang mah kacau ingatan itu banyak juga yang sudah kawin. Bukan Tetap kacau masalah itu, ingatan. bukan masalah kawin Usman. Memang dia saja itu yang lalai. Mengapa engkau menangis? Saya teringat nasib, Paman. Tapi mengapa mendadak sekali? Saya ini sendirian di dunia. Tidak bapak, tidak ibu. Dan tempat saya menggantungkan hidup saya satu-satunya, ternyata tidak saya. Sabarlah. Sabar. Orang sabar dikasih hati kita. Kapten Soherman, Anda sudah ditunggu. Menunggu saya bagaimana? Ada apa ini? Ani? Kenapa menangis, An? Apa maksud saudara dengan dia menunggu saya? Kapten Soherman, Anda mencintai Anik, Pak. Ya, tapi apa salahnya saya mencintai dia? Cinta Anda bukan sekedar cinta biasa. Ya, lantas? Begini anak muda. Menurut kebiasaan, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, kalau Tuan tidak berminat lagi kepada Ani, lebih baik cepat saja putuskan. Sudah. Jangan aku lagi yang diombang-ambingkan. Rupanya kedatangan saya di sini memang secara tidak kebetulan. Dan tidak kebetulan lagi bahwa saya baru dengar ada orang yang turut campur atas cinta saya. Astagfirullahaladzim. Dalam cita-cita saya datang kemari itu untuk mencari kebahagiaan. Bukan datang disambut hendak didikte dan malah disuruh kawin. Dan saya tidak setuju dengan anggapan saudara yang menyatakan bahwa cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Dan saya tentang anggapan saudara yang menganggap saya remeh, menganggap saya seperti anak kecil yang mesti menelan apa saja yang disuapkan ke dalam mulutnya. Saya tidak pernah menganggap remeh Tuan. Orang menyuruh saya kawin itu tidak menganggap saya remeh, tidak menganggap saya tolol yang tidak mengerti apa cinta terhadap perempuan. Saya tidak hendak menyuruh kawin demi Allah. Lantas saudara pikir saya mencintai perempuan untuk dinikahi? Maksud saya tidak begitu.
Tapi untuk menghindari sakwa sangka yang bukan-bukan, lebih baik lekas saja kawin. Sebab jika laki-laki yang sudah cukup umur tidak kawin-kawin, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena suka jajan. Bukan jajan nasi uduk ke warung Pomarwah, bukan. Atau jajan kue geplak ke warungnya Tempera, bukan. Tapi jajan yang akan menghasilkan dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Kamu paham tidak jajan yang akan menimbulkan dosa besar? Cicing wae. Pasti paham. Dan kemungkinan yang kedua, karena ada kelainan di kelaminnya, alias impo. Nah, cak bahasa Sunda nama teu bisa udang deui. Punya kamu kalau pagi hari masih bangun tidak? Jangan-jangan sudah ngamplek. Dan kemungkinan yang ketiga ada menyukai sesama jenis. Sudah. Sekarang aku tahu. Kalian semua hanya menyukai tawa. Tapi tidak dengan air mata. Ani. Benar-benar sial saya datang kemari. Tuan, sabarlah dulu Tuan. Saya rasa ini hanya kesalahpahaman saja. Duduklah dulu, minum kopi, susu atau coklat panas nanti. Tidak cukup, saya tidak akan memesan apapun. Ani yang akan siapkan Tuan. Saya tidak akan pernah datang kemari lagi. Ani, selamat tinggal Ani. Tuan, sabar lagi Tuan. Ini saya Usman! Oh, Usman. Iya. Kau lihat itu? Pelankan aku pergi, Usman. Pelankan aku pergi, buang itu, Usman. Ini semua karena kau. Kau bilang pagar keselamatan. Sikapmu untuk mengacaukan, Usman. Belum lama-lama di rumah makan aku kalau seperti ini. Hah? Kau tuh dari mulut kau tuh tidak ada lagi soal lainnya selain kawin dari mulut kau. Tuan, betul orang ini yang konon sekarangnya. Oh, ini dia orangnya. Saya harap siwaknya. Bagaimana menentang? Dia ada di dalam, Pak. Paman tolong panggil lagi. Ini ada Pak Polisi. Aku malah keluar semua. Dapat orang ini yang tadi menentang. Ya, Silakan duduk. Silakan duduk. Kau tadi sudah datang ke sini dan membuat onar. Kau menempelkan pamflet-pamflet ini, meninju tuan itu dan menghina nona itu. Ya, karena dia hendak menahan saya. Menahan bagaimana? Saya mau pergi, mengapa dia memegang bahu saya? Karena dia hendak pergi meninggalkan dosa, Pak. Dia hendak pergi begitu saja setelah meninju saya, menghina
menghina pelayan saya. Dan mengatakan hati saya sekotor kaktus. Hah? Begitu? Betul kau bilang begitu. Ya, sebab saya merasa sebal. Mengapa setelah diturut campur dengan urusan saya, lalu menelpon polisi pula? Saya telepon polisi bukan karena takut, ya. Tapi saya punya akal, saya punya mantap. Saya telepon polisi setelah dia menolak saya usir dari sini, Pak. Walaupun mukanya selalu mengajak saya berkelahi, Saya akan ditahan harus, Pak. Betul, kau sudah terbukti bersalah. akibat perempuan pendusta, penipu. Tuan, tolong. Anak bapak samanya. Duduk Tuan. Secara kadal. Kau sudah jangan mengejar. Ayo kita lekas pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi Nona? Kenapa dia ditahan? Tadi Nona bilang dia sudah menghina Nona. Itu adalah salah satu kesalahannya. Tidak. Dia tidak bersalah, Pak. Dan kalau memang harus ada yang ditahan, maka saya yang harus ditahan, jangan dia. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah bagaimana? Saya tadi tidak terus terang bahwa sesungguhnya dia tidak menghina saya. Saya yang telah menghina dia. Jadi maksud Nona bahwa tadi dia sudah menghina Nona itu tidak benar. Ya, Tidak benar pula bahwa Nona telah melahirkan ITK, mengatakan dia penipu, pendusta dan sebagainya kepada Nona. betul. Tapi tadi saya sedang duduk dan saya tidak ingin berterus terang bahwa sesungguhnya apa yang telah dia katakan mengandung kebenaran. Bahwa saya telah menipu diri saya sendiri dan orang lain. Jadi sekarang Nona sudah merasa puas dan masalah ini tidak perlu dilanjutkan. Ya, Tapi saya yang belum puas, Pak. Saya yang ditinju, rumah makan saya yang acak-acak. Saya minta perkara ini dilanjutkan. ya boleh juga kalau harus dilanjutkan, saya siap masuk kuih. Nona tenang. Silakan duduk Nona. Tuan, saya harap Tuan. Tuan-tuan sekalian, saya rasa perkara ini menjadi perkara yang sangat remeh. Asalkan Tuan ini mau memaafkan. Apa kau masih punya dendam dengan Tuan? Buat apa terikat oleh lolongan anjing di tepi jalan? Maksudku kau mau memaafkan dengan Tuan ini. Semenjak saya pergi dia sudah saya maafkan, Pak. Nah, Tuan dengar sendiri, Pak. Dia sudah berkata demikian. Tinggal lihat. Astaga, Tuan mau memaafkannya atau tidak? Ya, perkara ini sudah selesai dan kau Tuan Iskandar. Perhatian polisi kepadamu akan lebih dari waktu yang lalu. Selama engkau belum berubah pelaku pemarasmu itu, engkau akan tetap diberhentikan. Tapi kau jangan senang dulu, ya. Meskipun kau boleh keluar dari sini, sekali lagi kau datang ke sini, kau ganggu Nona itu, kau acak-acak rumah makan aku, awas kau ya. Saya boleh pergi? Silakan. Nanti dulu. Kau akan pergi. Tentu. Kemana? Kemanapun hatiku suka. Tempat yang menggembirakan. Ya. Tunggu sebentar. Tuan, dia mau apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Paman, ada apa ini?
Tuh, itu nyaho. Han, Mau kemana, An? saya mau pergi dari sini, Paman. Apa katamu? Saya mau pergi dari sini. Astagfirullah, Ani. Ani, kenapa terburu-buru begitu, Ani? Hei, siapa yang suruh kau pergi dari sini? Tidak ada yang menyuruh kau pergi dari sini, Ani. Aku selama ini memahami kau itu karena aku sayang, Ani. Aku sayang sama kau. Kita semua di sini sayang sama kamu, Ani. Janganlah terburu-buru begitu. Aku akan menaikkan gaji kau nanti asalkan kau tidak pergi dari sini. Saya tidak hendak dikekang lagi, Paman. Saya ingin jadi manusia merdeka. Merdeka bagaimana? Ani, coba kau pikirkan dulu baik-baik, Ani. Kalau kau pergi dari sini, kau tidak akan mendapatkan pekerjaan, Ani. Susah. Kau akan susah mendapatkan kesenangan seperti yang kau dapatkan di sini, Ani. Saya tidak merasa senang di sini, Paman. Sebab itu saya ingin pergi dari sini. Dan saya akan meninggalkan segala kepalsuan yang berada di rumah makan ini. Saya akan pergi bersama orang yang jujur. Jujur. Siapa orang yang jujur? Dia orang yang jujur. Astaga, dia jujur katamu. Ani, dia itu pelancong, Ani. Tidak ada kerjaannya, tidak ada masa depannya. Jangan matamu itu melek tapi tidak melihat, Ani. Mata saya melek dan saya melihat, Paman, bahwa kejujuran ada padanya. Dan dia memang betul dia tidak bekerja, tapi jika kau tidak sendirian lagi di dunia, akan kau bekerja? Tentu. Apa kau ingin hidup bersamaku? Apa? Apa kau mau hidup bersamaku? Mengapa tidak? Dan saya membayarkan hadiahkan saja pada fakir miskin, Paman. Aku akan pergi dari sini. Kalau tadi aku mengatakan iri padamu dengan maksud sindiran, sekarang aku iri padamu dengan sesungguh-sungguh pengetahuan. Bahwa yang harus kau irikan, aku yang sekarang masih juga mengingat. Ya. Kau mau ikut bersamaku? Mas, semoga Mas lekas mendapatkan seorang istri yang cakap dalam mengurus urusan rumah tangga. Iya. Kopermu tidak berat? Mau kau bawa? Tentu, sebagai seorang laki-laki. Nah, jika begitu kau sudah tidak malas dan tidak dicurigai oleh polisi. Tunggu dulu. Kalian mau kawin?
Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, sampaikan doa semoga kalian dilindungi dan dikaruniai oleh Tuhan. Dan yang terpenting, semoga kalian bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan kamu juga kayak paman doakan semoga cepat dapat jodoh. Amin, Paman. Kan? Tuhan, pusing juga kepalaku memikirkan mereka. Permisi Tuhan. Tenang Kak Usman. Tenang. Selesai di sini. Selesai ya. Ani sudah mau kawin itu. Ya? Kacau Usman. Kacau. Pelanggan aku tadi pergi, sekarang pelayan aku pergi. Rugi lama-lama rumah makan aku kalau seperti ini. Hah? Ini semua karena kau Usman. Kau dengan nasihatmu itu kawin, seperti tidak ada lagi soal lain selain kawin dari mulutmu itu. Tapi aku menganjurkan kau ini tadinya mau menolong anakmu. Menolong apa? Hah? Apa yang kau tolong? Anakmu sudah lama ada cita-cita ingin memperistrikan Ani. Dia minta tolong kepadaku supaya Ani mau nikah dengan dia. Betul begitu kan, Nay? Betul, Pak. Aku yang siap. Demikianlah komentasi dokumentasi fotografi oleh Mika, desain grafis konten dan booklet oleh Raffi dan Ray Kreatif, pemain musik oleh Ahmad Dewangi, Faiz, Dimana dan Iwoje, penata suara oleh Ray dan Ridwan, penata cahaya oleh Parulian, penata hias oleh Yeyen, Titis, Yani, dan Anissa, penata busana oleh Tania, Salman,
Hanifah, Sabrina, dan Nur Yulansa. Penata titik oleh Ratchet Speed, Suganda, Yuti, Lukman, dan Babe Inem. Stage Manager oleh Tina. Asisten Stage Manager oleh Raisya Nurhaliza. Dan pimpinan produksi oleh Jan Pratjoman. Berikut kami sambut jajaran pemain dari Bunga Rumah Makan. Nyonya yang diperankan oleh Lesti Wilmala. Pekerja nomor 1 yang diperankan oleh Roni J-Boy. Pekerja nomor 2 sekaligus asisten sutradara yang diperankan oleh Muhammad Afrido Azizi. Pengemis yang diperankan oleh Lurus Marda. Polisi yang diperankan oleh Ricky Joe. Rukaya yang diperankan oleh Ama Maufi. Kapten Suherman yang diperankan oleh Tegar Brahmanastria. Kusman yang diperankan oleh Bugi Karti. Sudirman yang diperankan oleh Fatih Al-Mutanaki. Karnain yang diperankan oleh Raffi. Iskandar yang diperankan oleh Gus Fari. Dan Ani yang diperankan oleh Nadia Angelina. Mari kita sambut sutradara dari Bunga Rumah Makan, Bagus Ade Saputra. Demikian pertunjukan Bunga Rumah Makan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan pertunjukan teater Ciliwung. Terima kasih sudah hadir semuanya. Hormatan terakhir untuk Anda. Yuk, 1, 2, 3.